Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifati wal kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asirihil hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bijam'i kamalatil ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'a Allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallama min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallama min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallama masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'du faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita tentang makalah yang berkaitan dengan tafakur atau merenungkan, berfikir ya. Yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan mengenai fikratun fi wa'dillahi ta'ala, yaitu bertafakur tentang janji-janji Allah Ta'ala. Berkaitan dengan apa? Lil a'malil lati wasafallahu biha. Jadi Allah ini di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk di dalam hadis-hadis, banyak sekali menyampaikan tentang janji-janji Allah ya, bagi hamba-hambanya yang mau beramal atau melakukan kebaikan serta amal saleh. Begitu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang janji-janji Allah. Nah, oleh karena itu kita sebagai hambanya wajib mentafakuri tentang janji-janji Allah kepada hamba-hambanya. Lil a'malil lati wasafallahu biha awliya. Janji-janji Allah ini itu berkaitan dengan amal-amal yang sudah disifatkan oleh Allah kepada para wali-walinya, kepada aulia-aulia, kepada kekasih-kekasihnya. Jadi janji Allah ini sudah dinampakkan atau sudah dibuktikan, sudah diwujudkan kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada wali-walinya, kepada hamba-hambanya yang dikasihinya. Kalau kita ingin menemukan janji-janji Allah itu terbukti di dunia ini, kita bisa menyaksikan bagaimana perjalanan hidup para aulia Allah, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka jalani, serta apa yang mereka temukan dan mereka dapatkan pembuktian daripada janji-janji Allah itu. Karena seringkali manusia itu ketika berkata tentang janji suka ingin melihat bukti ya. Seperti katakanlah seseorang berjanji sesuatu, biasanya tidak mudah percaya kepada janji. Dia ingin tahu sudah terbukti nggak nih janjinya ini ya. Makanya di dalam kitab ini, apabila kalian semua ingin mengetahui kepastian Allah yang terjadi pada hambanya, kepada manusia, maka tengoklah bagaimana peri kehidupan para wali-wali. Lihatlah bagaimana hidupnya orang-orang soleh ketika di dunia ya. Yang itu sudah menunjukkan bahwa janji Allah sudah ditunaikan, sudah dipenuhkan kepada hamba-hamba Allah itu, yaitu para wali-walinya, orang-orang soleh. Wa fi ma'adda lahum minal khairil ajili wal ajili ya. Dan perkara-perkara yang Allah sudah penuhi janji Allah itu kepada mereka, yaitu kepada wali-wali Allah itu, minal khairi, dari berbagai macam kebaikan, ajili ya, yang terjadi sekarang, yang ditunaikan sekarang di dunia ini,
wal ajali, dan juga nanti yang akan ditangguhkan di akhiratnya. Jadi janji Allah itu ada yang berkaitan yang tunai di dunia ini, yang Allah penuhi janji Allah itu di dunia ini, dan juga ada janji Allah yang nanti dipenuhinya di akhirat, yang ditangguhkan janji itu, ya. Dan janji Allah ini tentu saja tidak pernah meleset, karena Allah sendiri sudah menyatakan tentang dirinya, innallaha la yuflihul mi'ad. Innallaha, dan Allah lah tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi banyak sekali kita saksikan dari kehidupan para orang-orang soleh, bagaimana hidup mereka begitu bahagia, begitu mulia, dan banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Nah, itu merupakan sebagian daripada janji Allah yang sudah dibuktikan dan dirasakan oleh orang-orang soleh. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kehidupan orang-orang soleh tadi, para wali-wali tadi, ini menjadi cerminan bagi kita, sekaligus untuk menambah keyakinan kepada kita bahwa janji Allah ini terbukti bagi orang-orang yang mau taat, yang mau memenuhi perintah Allah. Allah penuhi janjinya. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini adalah ayat berkaitan dengan janji. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah menjadikan bagi mereka itu jalan keluar setiap dari persoalan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka bagi orang itu. Ini janji Allah dengan syarat takwa. Wa may yattaqillah. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya, apapun itu. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini janji Allah. Dan kita mesti meyakini 100% terhadap janji Allah. Tidak boleh ada 1% pun kurang dari janji Allah. Tidak boleh ragu dengan janji Allah, ya. Karena apabila ragu dengan janji Allah, itu merupakan bentuk pengingkaran dari keimanan, ya. Jadi ini penting sekali mentafakuri tentang janji Allah, ya. Dan kita harus meyakini 100% bahwa janji Allah ini benar adanya, ya. Dan akan terjadi secara mutlak, ya. Akan terjadi secara mutlak. Tentu saja beda dengan janji manusia. Kalau janji manusia, semanis apapun janji manusia, seringkali terjadi pengingkaran. Tapi ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu tidak pernah ingkar, ya. Allah tidak pernah meleset daripada apa yang dijanjikannya. Ini yang harus kita yakini. Banyak sekali manfaatnya nanti. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memenuhi janjinya, akan menimbulkan keimanan yang meningkat, keyakinan yang teguh, termasuk sikap optimisme dalam kehidupan kita akan meningkat nantinya, ya. Akan meningkat di dalam diri kita. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kata Allah, ya, maka apakah orang-orang mukmin itu seperti orang-orang fasik? La yastawun, kata Allah, tidak sama, ya. Jadi orang mukmin dengan orang fasik itu tidak sama, kata Allah, di dalam pemenuhan janjinya, ya. Janji Allah kepada orang mukmin dengan janji Allah kepada orang-orang fasik tidak sama. La yastawun. Orang fasik itu adalah orang yang, ya, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Itu orang fasik. Jadi kata Allah sendiri di sini, janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan kepada orang-orang yang fasik, ya, yang ingkar kepada perintah Allah, yang senantiasa lalai atau, ya, cuai dengan perintah Allah, itu berbeda, ya, berbeda. Ini janji Allah, ya, janji Allah. Dan semua itu akan terjadi, baik kepada orang mukmin maupun kepada orang-orang fasik, akan terjadi. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, maka janji Allah tidak sama yang diberikan kepada orang fasik dan orang-orang yang beriman.
Nah, kalau kepada aulia Allah, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang beriman, tentu saja janji Allah ini berbentuk kebaikan. Tadi dikatakan minal khairi ajili, kebaikan diberikan oleh Allah kepada hamba yang beriman itu sekarang. Ada yang sekarang dan ada yang nanti. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Dan jangan ragu. Allah memenuhi janjinya itu bukan sekedar nanti di akhirat. Tetapi di dunia juga Allah akan tunaikan janji itu. Allah akan penuhi janji itu secara cash di dunia. Hanya memang sebagian besar janji Allah itu akan terjadi di alam akhirat. Ya, sebagian besar. Kenapa demikian? Karena hidup di dunia ini sebentar dibandingkan dengan hidup di akhirat. Perjalanan hidup di alam dunia ini sebentar. Berapa usia manusia sekarang ini? Jarang sekali yang mencapai usia 100 tahun, amat jarang ya, amat jarang. Tetapi perjalanan di akhirat itu merupakan perjalanan yang sangat panjang, ribuan tahun. Perjalanan akhirat manusia diawali ketika seseorang memasuki alam barzah. Ini perjalanan akhirat, sudah mulai itu pintu akhirat masuk ya. Setelah memasuki alam barzah, kemudian melewati alam ba'ats, hari berbangkit. Setelah kiamat terjadi, maka manusia akan memasuki alam ba'ats, dibangkitkan seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dibangkitkan al-ba'ats. Ini perjalanan dari alam barzah menurut ba'ats ini lama sekali ya, lama. Belum setelah ba'ats nanti menuju padang mahsyar, ini juga ribuan tahun, wallahu alam. Jadi begitu panjang dan lamanya. Dan setiap fase perjalanan hidup manusia itu dengan tingkat kesulitan yang bermacam-macam. Dengan tingkat kesulitan yang bermacam-macam. Tidak mudah melewati. Melewati hidup di alam barzah juga tidak mudah. Melewati di al-ba'ats, kebangkitan juga tidak mudah. Apalagi di alam mahsyar ketika manusia dikumpulkan seluruh dunia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ini tingkat kesulitannya luar biasa ya. Tidak bisa digambarkan oleh kita. Nah, setiap menuju alam-alam ini banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu sangat tergantung kepada amaliyahnya ketika hidup di alam dunia ini ya, di alam dunia ini. Itulah menjadi bekal kita. Oleh karena itu janji Allah itu akan diberikan juga pada saat menempuh perjalanan di akhirat nanti. Makanya janji Allah yang terbesar diberikan di akhirat itu karena perjalanan akhirat sangat panjang ya, sangat panjang, sampai akhirnya seseorang itu ditetapkan apakah hidupnya nanti di surgakah ataukah di neraka. Itu penentuan terakhir. Tetapi untuk mencapai tempat yang terakhir itu perjalanannya sangat panjang, sangat lama, dengan berbagai macam kesulitan. Sementara pada saat itu kita sudah tidak bisa beramal lagi, sudah terputus amalnya. Kita hanya mengandalkan amal selama kita hidup di alam dunia. Oleh karena itu, dengan ingat kepada janji Allah tadi, ini mestinya menimbulkan kesadaran pada diri kita bahwa sekaranglah saatnya kita hidup di alam dunia untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menempuh perjalanan akhirat yang begitu lama, yang begitu sulit dan tidak mudah. Tidak bisa kita gambarkan tingkat kesulitannya seperti apa. Oleh karena itu, kesulitan yang kita alami hidup di alam dunia ini tidak seberapa dengan kesulitan perjalanan di akhirat. Ya, tidak seberapa. Bahkan boleh jadi kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami selama hidup di dunia ini, apabila dilakukan dengan benar, apabila kita redha, percaya dengan janji Allah bahwa setiap kesulitan yang kamu derita atau setiap kesusahan yang kamu alami di dunia ini, apabila kamu bersabar, redha dengan ketentuan Allah, maka Allah tunaikan janjinya yang berbentuk pahala. Nah, pahala ini adalah merupakan bekal kita untuk kehidupan di alam akhirat. Nah, gitu saudara-saudara sekalian ya. Jadi inilah saatnya kita untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju perjalanan hidup yang sangat panjang di alam akhirat tadi ya. Jadi kita yakin dengan janji Allah, kita yakin ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, di dalam firman yang lain Allah
mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, maka barang siapa orang ya, yang memberikan hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia juga membenarkan bil husna, dengan kebaikan atau keindahan yang akan diterima di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya lil yusra, dengan berbagai macam kemudahan. Ini janji Allah. Janji Allah. Dengan syarat pertama adalah a'ta, ya. A'ta ini yaitu jadi senantiasa memberikan sesuatu yang dimilikinya, baik berbentuk infak, sedekah, atau empati kepada orang lain. Ada kepedulian dalam hal ini, ya, kepedulian, memberikan sesuatu kepedulian kepada orang lain. Ini apa ini? Menunaikan hak-hak orang lain, ini apa? Wattaqa, dia bertakwa. Bertakwa berarti dia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan janji-janji Allah yang baik di surga nanti, tentang akhirat nanti. Maka janji Allah apa? Apabila kamu berperilaku seperti itu, berkeyakinan seperti itu, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dengan berbagai macam kemudahan. Nah, kemudahan dalam hidup ini kan banyak, seiring dengan tingkat kesulitan yang juga banyak. Tiap-tiap orang di antara saudara-saudara ini kan kesulitannya macam-macam kan. Persoalan hidupnya kan beda-beda satu dengan yang lain. Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu kemudahan yang diberikan kepada hambanya juga bermacam-macam. Tidak satu jenis kemudahan. Belum lagi dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita seringkali menghadapi kesulitan yang berbeda-beda. Minggu ini kesulitannya ini, minggu depan lain lagi, bulan depan, tahun depan lain lagi. Nah, bagi orang yang bertakwa dengan ciri-ciri tadi, taat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan apapun. Ini janji Allah yang harus kita yakini. Efeknya apa? Timbullah optimisme dalam diri kita, timbullah harapan yang besar, tidak akan pernah berputus asa. Maka wala tayasu min rahillah, janganlah kalian semua wahai hamba-hamba yang beriman putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah sudah begitu banyak memberikan janji kepada orang-orang yang beriman. Termasuk diantaranya adalah kalamnya di sini, Allah akan memudahkan setiap urusan kamu. Hanya seringkali karena kita tidak bertafakur, tidak menyadari, tidak mensyukuri bahwa sesungguhnya sudah begitu banyak Allah memberikan kemudahan kepada kita. Hanya suka tidak mensyukuri. Yang dipikirkan dalam otaknya itu cuma sulit aja. Susah. Dia tidak pernah mentafakuri bahwa sesungguhnya Allah sudah begitu banyak memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keringanan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Inilah patutnya kita bersyukur kepada Allah. Dengan mentafakuri ini, janji Allah ini, maka timbul rasa syukur dalam diri kita juga, timbul optimisme dalam kita, timbul keinginan untuk melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu ya, efeknya seperti itu. Ada sikap di sini yang luar biasa, menimbulkan sugesti positif ya, kemudian menimbulkan stimulan dalam diri kita, dorongan, semangat untuk melakukan amal soleh dan kebaikan ya. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tercatat di sisi Allah dan akan dibalas oleh Allah dengan catatan lillahi ta'ala, dengan catatan ikhlas, dengan catatan didasari oleh keimanan. Makanya nggak usah khawatir saudara-saudara ya. Jangan pernah memilih-milih kebaikan dan amal soleh, karena boleh jadi amal soleh atau kebaikan yang kita lakukan yang kecil itulah yang menimbulkan keridhaan Allah. Kumpulkan semua kebaikan itu, kumpulkan semua amal soleh itu,
Walaupun itu kecil di pandangan manusia, walaupun itu nampaknya sedikit, tapi boleh jadi di sisi Allah itu besar nilainya. Ya, jangan sia-siakan setiap waktu dan kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal saleh. Maka yakinlah kita akan diberikan kemudahan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak repot, ya. Jangan berpikir di dunia ini tidak ada masalah, karena dunia ini memang tempat masalah, tempat ujian. Tetapi atas perlindungan dan pertolongan Allah, masalah-masalah yang kita temui, yang kita hadapi itu akan dimudahkan oleh Allah untuk mengatasinya. Itulah janji Allah, ya. Dan Allah tidak memberikan beban kepada hamba-hambanya yang beriman di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada. Allah tidak membebani kita dengan beban yang berat yang kemudian kita tidak bisa tanggung. Enggak. Hanya kadang-kadang diri kitanya yang merasa berat, merasa berat, padahal sesungguhnya tidak seberat itu, ya, karena perasaan kitanya yang merasa berat, ya. Tapi kalau ingat janji Allah, maka beban yang berat itu akan terasa ringan di dalam diri kita, ya. Nah, itu janji Allah demikian, ya. Ya, pasti, ya. Allah akan berikan kemudahan. Oleh karena itu berbuatlah, beramal solehlah, terus. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Lakukan kebaikan. Berjuanglah, bercita-citalah, bekerjalah, belajarlah, terus. Nanti Allah lah yang akan memudahkan setiap perjalanan dalam hidup kita. Optimisme. Jadi nggak ada istilah putus asa, pesimis gitu kan. Kecewa yang berlebihan sampai terpuruk. Nggak boleh dalam diri orang beriman. Kita yakin ada Allah yang menyaksikan kita semua. Saudara-saudara sekalian, ada firman Allah yang lain, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum kama stakhlafa alladhina min qablihim. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Ya. Dan Allah sudah menjanjikan, Allah sudah berjanji, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, liyastakhlifannahum. Nah, Allah menjadikan ganti bagi mereka, mengganti, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah mengganti orang-orang itu sebelum kamu semua, sebelum mereka. Nah, jadi ini janji Allah bahwa Allah sudah berjanji, wa'adallah, Allah berjanji, alladzina amanu, kepada orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh, liyastakhlifannahum, Allah akan mengganti, dan Allah akan membalas setiap amal soleh yang kamu lakukan. Bahkan balasan Allah ini berlipat ganda. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan itu Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Yang berlipat ganda. Hanya sekali lagi, saudara-saudara, karena tidak pernah mentafakuri bahwa Allah sudah menunaikan janjinya, Allah sudah memenuhi janjinya kepada kita, kita nggak sadar bahwa kebaikan itu sudah Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Itu yang tidak disadari. Inilah pentingnya bertafakur, ya saudara, dalam perjalanan hidup kita. Tafakuri oleh kita, ya Allah, gitu. Ternyata benar, gitu. Padahal yang kebaikan yang saya lakukan itu sedikit, tetapi Allah ganti, Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak, berbagai macam bentuk. Boleh jadi kita hanya melakukan satu jenis kebaikan, tetapi Allah balas dengan kebaikan yang bermacam-macam. Ya, contohnya kita berbuat baik kepada seseorang, tapi kemudian Allah ganti kebaikan kita itu, pertama, diberikan kesehatan, ya, diberikan rizkinya barokah, kemudian diberikan ketenangan, ketentraman, diberikan ilmu. Nah, begitu banyak Allah balas kebaikan. Padahal kita hanya melakukan satu jenis kebaikan, tapi Allah balas dengan berbagai macam bentuk kebaikan yang ada pada diri kita. Sekali lagi, seringkali manusia tidak menyadari karena tidak mentafakuri. Jadi seakan-akan kebaikan yang kita terima itu
bukan merupakan penunaian janji dari Allah. Seakan-akan begitu, seakan-akan terjadi begitu saja kebaikan yang terjadi pada kita itu, seakan-akan seperti itu. Padahal sesungguhnya itulah bagian daripada pemenuhan janji Allah kepada kita sebagai hambanya. Ini pentingnya tafakur. Semakin kita banyak mentafakuri tentang janji Allah, maka semakin terasalah oleh kita kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga apabila kita menghadapi suatu kesulitan, rintangan, penderitaan yang sedikit, itu tidak sebanding ya, dengan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Nah, ini saudara-saudara sekalian ya, maka kita akan menemukan keindahan di dalam kehidupan ini, menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya ya. Dan kita akan senantiasa merasa hidup ini beruntung, hidup ini bahagia apabila kita yakin kepada janji Allah dengan penuh keimanan tentunya. Dan ini Allah katakan tadi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, dan Allah sudah penuhi juga janji Allah ini kepada orang-orang sebelum kamu semua, sebelum kita. Bukan hanya kepada di zaman kita, tapi kepada orang-orang sebelum kita sudah Allah tunaikan janji-janji itu, baik terhadap para nabi maupun terhadap wali-wali Allah. Allah sudah penuhi ya. Begitu Allah mudahkan kehidupan mereka ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu tempatnya adalah di surga kenikmatan, surga naim. Ini janji Allah. Jadi orang-orang yang berbakti, abrar, ini adalah golongan hamba-hamba yang berbakti, abrar, yang senantiasa khidmat kepada Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sesuai dengan ucapannya ketika dia melaksanakan salat dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalimat doa iftitah ini dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Dia buktikan dalam kehidupan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Apabila ini kita tunaikan ya, kalimat ini, doa ini dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita termasuk orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janji doa itu apabila ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya diucapkan tapi dibuktikan dalam perilaku sehari-hari, Allah berjanji la fi na'im ya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga naim, surga penuh kenikmatan. Janji Allah, harus yakin kita, harus yakin, gak boleh ragu. Sehingga ketika kita menunaikan kebaikan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita yakin bahwa Allah akan balas ya, dengan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yakini itu semua ya. Sehingga kita penuh semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan. Dan termasuk saudara-saudara duduk di majelis ta'lim ini adalah merupakan salah satu kebaikan yang amat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yakini oleh saudara bahwa kehadiran saudara di majelis ta'lim ini tidak sia-sia. Allah akan berikan balasan sesuai dengan janjinya, dengan kebaikan yang berlipat ganda dan kebaikan yang banyak. Bukan sekedar mendapatkan ilmu duduk di majelis ta'lim. Boleh jadi nanti Anda semua akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, diberikan rezeki yang mudah, ketentraman hati, ketenangan hati ya, diangkat segala penyakit dalam dari diri kita, dihilangkan segala macam kesulitan-kesulitan, diringankan beban hidup kita. Dan boleh jadi juga dengan sababiyah saudara-saudara hadir di tempat ini, Allah redha kepada kedua ibu bapak Anda semua, diampuni dosa orang tua Anda semua dengan keikhlasan Anda hadir di majelis ta'lim. Itulah karunia Allah yang sangat besar ya. Yang sudah punya anak boleh jadi dengan hadirnya di tempat majelis ta'lim ini ya, dijadikanlah istri-istrinya istri yang solehah, anak-anaknya yang soleh dan solehah. Bagi yang belum punya istri, boleh jadi dengan sering hadir di majelis ta'lim akan dikaruniakan Allah suatu saat istri yang solehah. Nah, inilah nanti janji-janji Allah diberikan kepada kita ya, baik yang sekarang maupun yang ditangguhkan nanti.
Nah, begitulah saudara-saudara sekalian, ya. Yatawaladdu minha ar-raghbatu fil akhirah. Sedangkan, ya, apabila kita sering bertafakur tentang janji Allah, maka akan menimbulkan apa? Raghbatu fil akhirah. Kesenangan kepada urusan akhirat. Ini timbul dalam diri kita kalau kita sering bertafakur kepada janji Allah, mentafakur, oh iya ya, Masya Allah, ternyata begitu banyak kebaikan yang sudah kita dapatkan. Ternyata Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Sudah kami rasakan, sudah saya rasakan ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan, kemudian Allah mudahkan persoalan itu sehingga saya bisa menyelesaikan persoalan itu dengan mudah. Padahal sesungguhnya persoalan itu sulit menurut akal pikiran, tetapi ternyata Allah mudahkan, Allah ringankan beban hidup. Inilah keberkahan, direnungkan terus oleh kita dari hari ke hari, dari ke hari, maka akan timbul di dalam hati dan diri kita senang kepada urusan akhirat. Maknanya, kalau sudah senang kepada urusan akhirat, maka setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu berorientasi kepada akhirat, ya, bukan hanya dunia. Ketika bekerja, kita ingin pekerjaan kita menjadi bekal untuk akhirat. Menuntut ilmu juga menjadi bekal untuk akhirat. Semua kebaikan dan amal soleh, ya, itu berorientasi kepada kehidupan akhirat dan senang dengan kehidupan akhirat. Jadi tidak hanya memikirkan kehidupan di dunia yang fana ini saja, tetapi dia mulai sudah berpikir bagaimana nanti kehidupan saya di akhirat. Bekal apa nanti yang akan saya bawa ketika saya meninggalkan dunia ini. Itulah yang terpikir oleh dia. Ada kecintaan seperti itu. Efeknya ketika dia beramal soleh, timbullah keikhlasan dalam diri kita, ya. Hanya mengharapkan balasan dari Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Karena itu nilainya jauh lebih besar, bahkan tidak ternilai harganya dibandingkan dengan nilai yang ada di dunia ini, seberapapun besarnya. Karena nilai dunia ini akan hilang di dunia, tapi nilai akhirat akan dibawa sampai akhirat. Oleh karena itu capailah nilai akhirat, jangan sekedar mencapai nilai dunia. Seberapapun besar nilai dunia itu akan hapus, akan terhenti di dunia, selesai sampai di situ. Tetapi kalau ini bernilai akhirat, maka akan terbawa terus selama kita perjalanan menuju akhirat, sampai kemudian menempati surga yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ai wasamratu hadza tafakuri, yaitu buah ini, buah dari tafakur tentang janji Allah ini, yaitu mahabbatus su'ada'i. Nah, ini buahnya nih. Buah apabila kita sering bertafakur tentang janji-janji Allah itu mahabbatus su'ada, mencintai orang-orang yang mulia, mencintai orang-orang yang sudah menemukan kebahagiaannya, mencintai orang-orang yang sudah istiqomah dalam hidupnya, mencintai orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mencintai orang-orang yang sudah menemukan Allah di dalam dirinya, mencintai orang-orang yang sudah tenang dalam kehidupannya, tidak terpengaruh lagi dengan urusan dunia, akan mencintai orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena kita melihat di dalam diri orang itu janji-janji Allah sudah terpenuhi pada dirinya, maka kita akan mencintai dia, akan senang dengan dia, senang kepada orang-orang mulia. Kalau sudah senang, kita akan senantiasa ingin berdekatan dengan beliau, dengan orang mulia. Kita ingin selalu berdampingan dengan orang mulia, kita ingin selalu mendapatkan petuah, nasihat dan wejangan dari orang-orang mulia. Karena orang-orang yang sudah suada ini sudah menemukan, sudah merasakan janji Allah itu dalam dirinya, ya. Bagi kita mungkin seringkali karena tadi jarang bertafakur, tidak pernah menemukan janji Allah itu dalam diri kita. Nah, supaya kita mendapatkan pelajaran dan mendapat tuntunan bagaimana menemukan janji Allah dalam diri kita, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang sudah menemukan itu. Inilah para suada, bukan syuhada ya, suada, orang yang sudah bahagia hatinya, ya, bahagia hati, sudah tentram hatinya hidup di dunia ini, sudah tenang, ya. Wa hamlun nafsi 'alal amal bi'amalihim,
Nah, kalau sudah kita mencintai orang-orang yang mulia tadi, yang sudah menemukan kebahagiaan, yang sudah menemukan janji Allah dalam dirinya, maka efeknya apa? Wa hamlun nafsi 'alal amali bi amalihim. Maka terdoronglah diri kita, ya, mendorong dirinya untuk beramal, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang mulia itu. Ini keuntungannya, saudara. Kalau kita sering bercengkrama, bergaul, bermuwajahah dengan orang-orang yang sudah bahagia tadi, maka akan timbul dalam diri kita untuk mau juga melakukan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh beliau-beliau. Karena kita juga ingin seperti beliau, toh. Kita juga ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kan kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini apabila sudah qabul doa ini, berarti Allah ini sudah termasuk orang suada. Ya. Di dunianya dia baik, bahagia, di akhiratnya baik, terhindar dari neraka. Mau apa lagi? Di dunia senang, di akhirat senang, terhindar dari neraka, berarti masuk surga. Itulah impian kita semua, orang-orang beriman tentunya. Nah, supaya kita bisa menemukan bagaimana, ya, mendapatkan janji Allah dalam diri kita, maka kita banyak belajar dengan orang-orang mulia yang sudah menemukan itu. Banyak berkumpul dengan mereka, banyak bermuwajahah dengan mereka. Nantinya akan terdorong kita mau melakukan apa yang beliau-beliau lakukan. Ya, itulah keuntungannya, saudara. Ya, kalau bergaul dengan mereka. Kalau tidak pernah bergaul, kita tidak akan menemukan jalan. Bagaimana menemukan jalan itu? Ya, harus ada contohnya, harus ada tuntunannya. Tidak bisa begitu saja. Kemudian wa takhalluqu bi akhlaqihim, dan terdorong dalam diri kita mau, ya, berakhlak seperti akhlak mereka. Akhlak mulia tentunya, akhlakul karimah. Ya, karena akhlakul karimah inilah yang akan menimbulkan keridhaan Allah. Jadi kita pun dalam perilaku kita akan mengikuti perilaku mereka-mereka dalam kesehariannya. Itulah hikmahnya. Kalau sudah ada kecintaan kepada orang-orang mulia, kita terdorong untuk mau melakukan amalan-amalan orang mulia juga dalam keseharian. Bagaimana hidup mereka, kesabaran mereka, ketabahan mereka, ketawaduan, kerendahan hati mereka, ya. Kemudian bagaimana mereka, ya, memperhatikan kepada orang lain dan sebagainya, ya. Kecintaan mereka kepada sesama, kecintaan mereka kepada keluarga dan seterusnya. Ya, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Ini nanti terdorong kita untuk mau melakukan seperti mereka dengan sendirinya, ya. Dan kita mau berakhlak seperti mereka juga. Kalau mereka rendah hati, kita juga terdorong pengen rendah hati, gitu ya. Tidak mau sombong, tidak mau ujub, tidak mau takabur. Kalau mereka begitu peduli kepada orang lain, maka terdorong kita juga untuk timbul rasa kepedulian kepada orang lain. Itulah, ya, yang terjadi pada diri kita nantinya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian tentang tafakur, tentang janji-janji Allah, ya. Begitu luar biasa. Apabila kita senantiasa mentafakur janji Allah, maka akan timbul kebaikan-kebaikan. Kita terdorong untuk melakukan amal soleh dan kebaikan, yang pada akhirnya fa insya Allah akan merubah diri kita menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Dan pada akhirnya tentu saja keridhaan Allah lah yang ingin kita dapatkan supaya kita bahagia fid dunya wal akhirah. Demikianlah saudara sekalian penjelasan pada kesempatan ini tentang berpikir tentang janji Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pintu masuk kita untuk menemukan pencerahan di dalam hati dan pikiran kita, dan menemukan jalan apa yang mesti kita lakukan setelah kita bertafakur dalam keseharian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.